Al-Habsyi, Al-Atas, Al-Jufri, Al-Haddad, Al-Haddad, As-Segof, Al-Aidid, Al-Munawwar, dan bin Yahya. Al-Kaf juga ada. Kenapa kok bin Yahya? Ini sebetulnya ada gap-gapan antara Ba'alawi, antara kubu Segaf sama kubu bin Yahya. Kalau menurut pengalaman saya dalam mengkaji tentang nasab Ba'alawi itu, marga tertinggi di Ba'alawi adalah As-Segaf. As-Segaf. Akan tetapi mohon maaf, walaupun kasta tertinggi di Ba'alawi As-Segaf, salah belum pernah mendengar bahwa As-Segaf ini hafizul Quran. As-Segaf itu ahli tafsir, belum pernah mendengar. Apalagi yang lainnya. Padahal kasta tertingginya adalah As-Segaf. Yang paling terendah adalah bin Yahya. Paling rendah bin Yahya. Kenapa terendah sampai muncul dimanapun tempat? Di Nusantara banyak bin Yahya. Saya di Kalimantan menemukan bin Yahya. Saya di Sulawesi menemukan bin Yahya. Di Sumatera, di Padang semuanya bin Yahya. Kenapa itu? Harapannya adalah satu, bahwa yang paling unggul adalah bin Yahya untuk mengangkat derajat bin Yahya. Kasta paling rendah. Sampai mohon maaf, semua torekoh yang ada di Indonesia yang mu'tabarah diakui Bin Yahya. dari sana bin Yahya, dan mengatakan bahwa torekoh yang ada di Indonesia, bahwa di dunia itu ada 300 torekoh. Padahal saya ini sudah lama di torekoh. Sekarang ini kedudukan di torekoh di Jatmi itu sebagai Katib Amdi Pusat. Setahu saya ada 47 torekoh yang mu'tabarah di Indonesia ini. 47. Akan tetapi bin Yahya mengatakan dia adalah mursyid torekoh 300 torekoh. Ini kan juga biasa di luar nalar kan gitu. Mu'tabarah 40. Artinya apa? Dengan mengarang-arang torekoh, entah torekoh biilhamin, bimimpin maupun bilfulusin, saya mengatakan 47 torekoh adalah yang mu'tabarah. Yang lain adalah torekoh fulusiyah wajabataniyah. Gamblang penjelasannya. Gamblang. Saya menyaksikan betul. Saya 3 tahun pegang pondok pesantren Ba'alawi. Saya ini tidak main-main. Mantan mu'ibin akut total. 3 tahun saya pegang pondok pesantren. 3 tahun. Dan belum pernah ada yang namanya Ba'alawi itu mengajak sholat berjamaah. Sampai saya menyaksikan betul bahwa ada Habib yang waktu bersama saya itu di dalam mobil ngorok. Ini sudah ngorok, tidur pulas. Ketika waktu asar dia sampai di masjid, waktunya ngisi pengajian, langsung suruh ngimami. Ini Habibnya Habib bin mimpi apa ini? Memblungi. Ya kan? Lah, mereka mensalahartikan bahwa innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Akan tetapi saya pernah mendengar bahwa bin Yahya mengatakan innama yuridullahu yudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Saya bilang, "Bah, ini salah. Yang benar bagaimana? Wa yutahhirukum tathira." Kenapa dibaca-baca wa yutahhirukum tathira? Berarti bin Yahya ini tidak pernah membaca Kenapa tidak membaca Al-Quran? Karena kitabnya sudah berbeda. Bagaimana mungkin mereka berbeda? Nyuruh saya kita respect ke belakang.
bahwa di tahun 1926 NU berdiri. Gitu mungkin. Kalau mereka mengatakan mereka adalah orang NU, kenapa di tahun 1928 mereka mendirikan yang namanya Rabithah Alawiyah? Artinya mereka bukan NU. Kalau ada orang-orang NU yang mengatakan Ba'alawi adalah orang NU, ini salah paham dan salah pengertian. Kalau ada orang-orang Torekoh mengatakan bahwa Ba'alawi ini, mohon maaf, Torekohnya Torekoh yang mu'tabaroh, ini orang yang salah paham. Kenapa? Mereka punya Torekoh sendiri. Namanya Torekoh apa? Fulusiyah wa Jabataniyah. Alawiyah. Karena tidak ada. Kalau orang Torekoh, menurut saya, kalau sudah dipecat, diberhentikan, dibekukan kepengurusannya, mohon maaf, dia tidak akan protes. Kenapa? Ini sudah takdirullah. Tidak qadarullah. Akan tetapi mohon maaf, ketika ia diberhentikan menjadi roh Islam, yang tidak terima mendirikan yang namanya Jatma Aswaja. Torekoh ada dua jamnya Torekoh itu. Satu Jatmi, Jam'iyah Ahli Torekoh Mu'tabaroh Indonesia. Jatmi. Lahir 1975. Lalu ada lagi dari NU yang namanya Jatman. Lahir 1979. 57 sama 79. Jatmi 57, Jatman 79. Muncul terbaru kalangan Bali mendirikan sebuah organisasi yang katanya Torekoh, namanya Jatma Aswaja. Ini sudah otomatis mengelabui orang-orang NU baik struktural maupun kultural dengan namanya Aswaja Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan harapan apa? Merenggut daripada Jatmi dan Jatman masuk di dalam Jatma Aswaja. Kalau ada orang Jawaan, kalau ada orang Sunda, kalau ada orang Indonesia, orang Nusantara kok sampai ikut di Jatma Aswaja, berarti ia ikut Jam'iyah Torekoh Fulusiyah wa Jabataniyah. Iya, betul. Karena apa? Kebanyakan orang Jawa itu menurut saya ikut Torekoh Qadariyah wa Naqsyabandiyah. Saya dulu lama sekali ikut Syagariyah Fulusiyah wa Jabataniyah. Saya lihat di susunan tawassul itu tidak ada yang menyebutkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak ada sama sekali. Di situ disebutkan Ba'alawi, 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 Ba'wan Lawi. Ba'wan lalu. Ini yang kita perlu sadar di masyarakat. Bahwa apa? Mohon maaf ini. Tidak ada satu Habib yang lesannya itu qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan sadida, qaulan karima. Tidak ada. Artinya apa? Lesannya adalah lesanul Quran. Tidak ada. Kebanyakan yang saya kan penghafal Simtud Duror. Saya tuh penghafal Simtud Duror. Dulu di masjid saya kalau ada Habib yang hadir ke masjid kita, kalau nggak hafal Simtud Duror, duduknya di bawah. Berarti kasarnya rendah. Tidak ada satupun Habib yang hafal Simtud Duror, padahal kitab sucinya mereka. Padahal biksu Tong Simcong itu yang mencari kitab suci tetap hafal. Biksu Tong. Udah ini loh yang Simtud Duror jadi pegangan mereka tidak hafal. Kan aneh. Saya dulu di tahun 2002-2003 kenal gurunya Umar bin Hafid namanya Salim Asatiri. Tak kirakan kan orangnya berwibawa, alim alamah dalam konteks Lughatul Arabiyah, nahwu dan sorab. Ternyata tidak. Bahkan yang saya lihat sendiri menurut saya, saat itu tidak ada satupun murid-murid dari Salim Asatiri itu yang akhlaknya seperti akhlaknya orang Jawa.
Orang Jawa itu kalau ke Mekah, umroh dan haji, ada orang duduk nyuwun sewu nderek langkung. Ini Salam Asyafi sebagai guru besarnya mereka duduk di depannya, tidak ada satupun murid-murid Salam Asyafi ini yang merundukkan kepala, bahkan izin untuk lewat di depannya.